124 ayat 44. Oh, maaf Kak, tadi ayatnya apa Kak? 124 ayat 44. Oke, Kak. Oke. Oke, siapa mau baca? Silakan. Siapa yang mau baca? Siapa aja? Aca boleh. Oke, Mice. Matthew 24 ayat 44. Therefore be also ready, for in such an hour as he think, not the Son of Man cometh. Oke, Indonesianya lah. Minta Daryl tolong baca Indonesianya. Halo? Hah? Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia. Oke. Manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Oke? Ya. Oke. Jadi, coba kita sama-sama reason yang part pertama. Oke? Dari ayat ini, tolong ini ya, nanti kalian akan bagi grup dan pikir dia punya penjawaban ya. Dari dia punya ini ayat, coba kalau misalnya ini ada orang, apa yang orang ini harus lakukan, oke? Nomor 1 tahu pertanyaannya? Apa yang orang ini harus apa? Yang harus lakukan. Oke. Yang kedua, kalau misalnya orang ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan, coba buat 2 kemungkinan apa yang dia pikirkan. Oke? Jadi apa yang dia pikirkan, ya, dan sebab akibat dari yang dia pikirkan, boleh? Udah tahu pertanyaannya nggak? Boleh aku coba ulang lagi Kak? Boleh. Manda coba. Oke. Jadi kalau yang pertama kan, coba kalau misalnya ayat ini ada orang, apa yang harus orang ini lakukan? Terus kalau yang kedua, itu kalau orang ini sudah tahu apa yang harus dilakukan, pikirkan dua kemungkinan yang dipikirkan orang ini ya Kak tadi. Betul. Dan akibat dari dia punya pemikiran, oke? Berdasarkan Kak. ayat. Oke. Kita coba reason sama-sama ya. Oke, selamat berdiskusi ya. Thank you. Ya Kak. Oke. Jadi untuk yang pertama kita jawabnya berjaga-jaga dan bersiap Kak. Kalau yang kedua
kita jawabnya itu kalau yang think-nya itu yang pertama ada orang yang pikir bahwa Son of Man cometh soon. Jadi akibatnya adalah dia siap. Dan yang satu lagi dia think-nya itu Son of Man cometh-nya tarry. Jadi diperlambat atau enggak masih lama. Jadi akibatnya adalah dia nggak siap. Oke, thank you. Itu dari kelompoknya Manda. Kelompoknya Daryl. Tolong. Daryl yang bilang Mica. Oke. Halo. Halo. Nyala nggak? Halo. Bisa, sayang. Oke. Tadi belum sampai selesai, C. Itunya Oh, kesimpulan. coba yang sudah ini. Oke. Jadi yang pertama orang itu dia ready, dia bersiap-siap, ya kan? Terus, Lalu tingnya? dia think yang pertama itu dia karena dia ready berarti dia taunya itu Tuhan itu nanti akan udah benar-benar akan datang karena dia kan udah ready ya kan, dia mau Tuhan benar-benar mau datang. Jadi akibatnya Tuhan ternyata datangnya saat dia tidak sangat-sangat ini. Dia tidak juga. Oke, thank you ya. Oke, jadi mari kita lihat ya. Mari kita lihat ayat ini sama-sama. Therefore, be ye also ready. Artinya orang yang disebutkan di ayat ini harus apa? Harus ready. Harus ready. Ya. For in such an hour, as ye think not, jadi di jam yang kamu tidak pikirkan, betul? Jadi waktu di jam yang tidak kamu pikirkan, apa yang terjadi di sini akibatnya? Son of Man cometh. Jadi yang waktu dia pikir Tuhan datang, dia punya akibat apa? Siap-siap Mica. Enggak, bukan? Jadi dibilang, bukan, coba baca ayatnya. Enggak datang. Nah, coba ini ya, Daryl udah dapat tuh premisnya, mantap. Coba yang lain, yang make sure dapat ini. Karena di waktu yang kamu tidak pikirkan. Jadi kalau saya pikir Tuhan datang, ini ya, di waktu. Tuhan nggak datang ya. Karena di saat yang kamu tidak pikirkan, Tuhan datang, betul? Artinya kalau saya pikir Tuhan datang, apakah Tuhan datang? Enggak, Kak. Nah, bagaimana? Oke. Aca ngerti nggak itu, sayang? Mica jangan angkat tangan karena Aca nggak ngerti Mica. Ya, coba ulang ya. Karena di jam yang kamu tidak pikirkan. Jadi, Aca, misalnya yang tidak dipikirkan tuh artinya kepikiran nggak? Enggak Mica. Nggak kepikiran kan? Jadi, Tuhan datang di jam yang Aca nggak pikirkan. Artinya kalau Aca pikirkan, oh jam 9 Tuhan Yesus datang. Datang nggak Tuhan? Tidak Mica. Nah, waktu saya nggak pikir Tuhan datang, apa yang terjadi? Tuhan datang. Itu dia. Boleh? Jadi harus apa semuanya? Ready. Karena kalau saya pikir, oh Tuhan mau datang jam 9. Karena sesuai ayat nggak ada. Di saat kamu pikir Tuhan datang, Tuhan apa? Tuhan apa akibatnya? Tuhan tidak datang. Waktu saya pikir Tuhan tidak datang, apa yang terjadi? Tuhan datang.
Ya, Nah, bagaimana? Ngerti? Ya, ngerti, Mice. Ngerti, Kak. Nah, Maribel ngerti? Aca boleh. Mice. Aca boleh ulang, Mice. Boleh coba. Jadi kalau kita lihat sesuai Matius 24 ayat 4, di situ kita harus ready karena kalau kita pikir Tuhan datang maksudnya jam 9. Akibatnya Tuhannya tidak datang. Waktu kita tidak pikirkan Tuhan tidak datang, disitulah Tuhan datang, Mice. Itu dia. Boleh? Aduh, Itu dia. Jadi harus selalu apa? ready, Mice. Ready. Ya? Ready. Coba pikir artinya apa artinya? Apa artinya? Kalau mau dibuat kesimpulan apa nih dari yang pikir-pikir? Artinya kita tidak tahu Tuhan datang kapan, Mice. Oke. Aku Sebentar boleh ya. coba, Cek. Boleh. Kalau Daryl apa? Aku jadi kita harus ready setiap saat karena Mm-mm. karena itu Tuhan datang itu bukan di saat kita pikir itu Tuhan akan datang. Oke, itu dari Daryl. Ada lagi yang mau coba nggak? Aku, Mice. Coba Sami apa? Nah, coba, Mice. Jadi Ya. artinya kita harus ready terus bahwa karena kita tidak tahu tidak tahu Tuhan Yesus datangnya kapan. Oke, terima kasih. Manda coba Manda. Apa artinya? Kesimpulan sejauh ini. Aku kesimpulannya adalah karena kita nggak tahu karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang, jadi kita harus ready terus. Oke. Ada lagi yang Maribel. Coba Maribel. Maribel apa yang Maribel dapat? Putus ya Maribel ya? Ya, Kak, aku mau tambahin sedikit. Sebentar. Oh ya, Manda dulu lah. Manda Maaf dulu ya. deh. Nanti Udah mau Maribel tambahin. biar langsung. Oke. Mm-mm. Aku mau tambahin apa maksudnya aku nggak tahu kan soalnya datang pada saat yang kita nggak tingkat gitu. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang Maribel. Tadi Maribel mau ngasih apa? Reason. Jadi karena karena Tuhan Yesus datang waktu saya tidak pikirkan, jadi saya harus selalu bersiap gitu, Mice. Oke. Bersiap sebelum Tuhan Yesus datang. Ya. Thank you ya. Semua ada lagi nggak yang mau coba? Kalau Matthew apa Matt? Coba Matt. Artinya? Bersiap selalu baik Tuhan datang atau tidak datang. Oke. Meskipun ya. Oh, meskipun apa sayang? Matt? Maksudnya meskipun Mhm. nantinya Tuhan datang atau nggak datang, saya perlu siap selalu. Diharapkan siap selalu. Oh, oke. Terlalu siap selalu ya. Thank you. Oke. Artinya, oke, kita lihat ya di sini. Artinya, semua tidak tahu kapan Tuhan datang. Betul nggak? Setuju nggak itu? Betul. Setuju, Kak. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi kalau mau dibilang apakah bisa orang bilang spesifik waktu kapan Tuhan datang? Enggak, Kak. Tidak. Jadi artinya, karena kalau kamu bilang spesifik waktu, coba lanjutin. Kalau kamu bilang spesifik waktu, di situ Tuhan tidak datang. Oke. Kalau kamu bilang coba satu orang lagi, Maribel. Kalau kamu bilang spesifik waktu,
Artinya semua orang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Oke. Jadi kalau sesuai, ada yang mau coba lagi nggak? Kalau ada yang bilang spesifik waktu, coba pakai bahasa ayat. Aca, Aja, coba aja, silakan. kalau pakai spesifik waktu, Kalau ada orang yang bilang spesifik waktu, lanjutin. Tuhan tidak datang, Mice. Oke, Tuhan tidak datang. Jadi kalau ada orang, ada yang mau coba lagi nggak? Atau sudah ini? Aku, Mice. Oh, Maribel, ayo. Artinya kalau orang tahu spesifik waktu, artinya Kalau orang mereka bilang spesifik waktu, sayang. ya, artinya mereka nggak usah bersiap. Oke, nggak usah bersiap. Oke. Jadi kalau pakai bahasanya ayat Matius 24 ayat 44, kalau ada orang yang bilang spesifik waktu, tanggal 24 September jam 9 Tuhan Yesus datang. Jawaban ayat ini bilang, tidak akan sesuai seperti yang kamu pikirkan kedatangan Tuhan. Gimana? Oh, I see. Bener nggak? Harus pakai kata pikir kan? Karena dia cuma apa? Pikir Tuhan datang. Dan yang kamu pikirkan, Tuhan datang itu nggak sesuai dengan yang kamu pikir. Jadi di saat kamu bilang spesifik waktu, itu tidak akan sesuai dengan yang kamu pikirkan. Sama nggak bahasanya dengan Matius 24 ayat 44? Sama, Kak. Kak, boleh aku coba ulang, Kak? Boleh, ayo silakan. Oke, jadi kalau misalnya orang bilang atau dia pikir bahwa dia tahu exact date-nya, maka ayat ini pun akan menjawab tidak sesuai anak manusia datang tidak sesuai yang kamu pikir ya, Kak. Betul, itu dia. Oke, Kak. Thank you. Oke, mantap. Bagaimana? Yang lain udah bisa dapat itu semuanya? Bisa ya? Jadi ini kita kalau ada orang yang menentukan waktu, apakah kedatangan Tuhan, apakah kita bisa pakai ayat ini untuk bilang, nggak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan, betul nggak? Waktunya kapan kita nggak tahu kan? Iya, Kak. Nah, bagaimana? Oke? Siap lah ayat selanjutnya ya? Oke, Kak. Oke. Ini kita sama-sama ini ya. Sekarang ini Matius 24 ayat 45 ya. Tadi kan 24 kan? Sekarang ayat 45. Oke, silakan Manda baca Inggrisnya dulu. Oke, Kak. Who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? Terima kasih. Sekarang minta Daryl Indonesianya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Oke. Sekarang pertanyaannya di ayat ini, oke? Kalian mau reason ya? Ini orang namanya, lalu punya apa? Pekabarannya bukan apa? Lalu tetapi pekabaran yang dikabarkannya, pekabaran apa? Berikan ayatnya.
Coba cari ayatnya yang mendukung di Matius 24 ayat 1 sampai 5. Oke? Jadi pekabarannya bukan apa, tapi pekabarannya yang orang ini apa dan jawab. Dan clue-nya ayatnya itu untuk tahu pekabarannya apa, Matius 24 ayat 1 sampai 5. Boleh? Boleh. Ayatnya berikan satu ya, Kak. Satu aja, nggak apa-apa. Oke? Jadi dari 24 1 sampai 5 ini ayat mana yang menyatakan pekabaran apa yang dibawa, oke? Oke, Kak. Oke, selamat berdiskusi sebentar. Servant punya meat, Kak. Oke, thank you. Coba, who then is the faithful and wise? Jadi, ini adalah wise. Servant. Boleh? Bisa, bisa? Lalu, sikapnya apa di sini? Punya Lord. Sikapnya apa dia? Who then is apa nih dibilang di sini? Faith? Artinya kalau faithful punya apa dong? Punya faith. Boleh? Coba Boleh, Kak. pakai bahan ayat kan? Iya. Oke, pekabarannya bukan apa kira-kira? Dari grupnya Aca dulu. Grupnya aja. Pekabarannya bukan tentang kapan terjadi second coming ya. Oke. Dari grupnya Matt. Sama ya? Sorry, Manda. Kita belum ketemu, Kak, jawabannya. Oke. Yang tadi dibilang, ini alur cerita kan? Yang tadi yang terakhir, orang ngabarin apa tadi? Orang ngabarin Tuhan datang, Kak. Pakai apa? Pakai apa? Dikasih Waktu. apa? Waktu, betul? Spesifik waktu. Terus kita bilangnya sesuai Matius 24 ayat 44 apa? Nggak sesuai pikiran. Tidak sesuai yang kamu pikirkan, betul nggak? Artinya ini wise servant pekabarannya bukan kapan kedatangan Tuhan. Boleh? Oh, iya, Kak. Benar nggak? Benar, Kak. Ya? Daryl bisa dapat itu? Bisa aja. Oke. Maribel, Manda, Matthew, bisa ya? Aca Sami bisa ya? Ya? Bisa. Nah, Kak. Aca belum. Coba Manda jelasin ke Aca. Ya, oke. Oke. Jadi, untuk yang kedua, yang pekabarannya bukan kapan second coming, itu kita bisa tahu dari ayat yang sebelumnya aja. Oke. Jadi, dari ayat sebelumnya ini, tadi dibilang bahwa kita apa? Sebentar. Kan kita semua tidak tahu kapan Tuhan datang. Nah, tadi dibilang bahwa kalau orang pikir bahwa mereka tahu kapan kedatangan Tuhan, ayat ini bilang apa aja tadi? Ayat ini bilang ayat tadi bilang harus waspada, Kak Manda. Apa tadi aja dibilang? Harus waspada, Kak Manda. Kalau berdasarkan ayat gimana aja jawabannya tadi? Pertanyaannya apa ya, Kak Manda tadi? Kalau sesuai ayat, jawabnya sesuai ayat ya aja. Kalau orang pikir bahwa mereka tahu kapan kedatangan Tuhan, ayat ini bilangnya apa jawabnya? Ayat ini jawabnya apa? Ayat yang Matius 24 ayat 45, Kak. Yang ayat 44 aja.
Oh, Ica. Mau aku ulang lagi aja itunya tadi pertanyaannya. boleh Kak, boleh. Ya. Oke. Jadi kalau berdasarkan Matius 24 ayat 44, di situ dibilang bahwa kedatangan Tuhan tidak sesuai apa, Aca tadi? Tidak sesuai apa ini? Tidak sesuai yang Jam dan waktu Kak. ya Aca tadi tidak sesuai apa Aca? Tidak sesuai apa pikiran Aca. Yang dipikirkan. Iya Aca. Oke. Jadi makanya di sini dibilang bukan kapan second coming karena kita nggak tahu kapan apa. Kapan Tuhan Yesus datang Kak? Iya Aca. Oke. Oh, jadi Kak, kalau dibilang pekabarnya bukan kapan second coming karena kita tidak tahu Tuhan Yesus datangnya kapan ya Kak? Iya Aca, betul Aca. Oke, Kita Kak. nggak tahu waktunya ya Aca. Oke Kak. Oke. Bisa ya, Aca? Ya, Oke. Miss. Pekabarannya apa dari grupnya Aca? Ayatnya mana dulu? Ayatnya apa, Aca? Dari grupnya Aca, apakah sudah yang ini? Sudah Mice. Ayatnya apa? Dari 1 sampai 5 pakai ayat apa? Ayat 4 Mice. Oke, pekabarannya apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menipu kamu Mice. Oke, dari grup Manda. Kita juga tadi masih belum jawab, Kak. Oh, belum jawab. Oke. Mari kita lihat ya. Pekabarannya kan udah pasti bukan, kan? Iya, Kak. Yang bukan kapan second coming. Dari ayat 1 sampai 5 yang ada kata kapan, ayat berapa? Ayo, ayat berapa yang ada kata kapan? Ayat 3. Benar, Daryl. Betul? Iya, Kak. Nih, ayat 3 ini. Ini kan? Kapan? Ini kan pertanyaan murid-murid, Kapan? ya kan? Dan kita tahu kapan kedatangannya. Ini kan ada kedatangan, kan? Iya, Kak. Jadi kapan kedatangan second coming bisa ada yang tahu nggak? Enggak, Kak. Nah, jadi ini bukan pekabarannya, betul, oleh wise servant. Artinya, kalau misalnya di sini tahu nggak bisa tahu kapan, yang bisa tahu apa? Sign-nya. Sign. Jadi pekabarannya apa? Tanda, dan tanda itu menunjukkan apa sih tentang kedatangan Tuhan? Jadi kalau kita nggak bisa tahu kapannya, tapi kita bisa tahu apanya dari tanda? Kita bisa tahu Dekatnya. Oh, Jadi artinya pekabarannya apa? dekatnya. Second coming. Dan dia tahu dekatnya second coming karena tahu tandanya. Boleh? Boleh, Kak. Kak, boleh aku coba ulang Boleh, lagi, boleh. Kak? Ya, ayo, Manda, silakan. Oke, jadi kan wise servant ini dia punya faith. Dan pekabarannya ini bukan second coming karena nggak ada yang tahu kapan waktunya. Jadi pekabarannya itu adalah tentang dekatnya second coming karena kita tahu tanda. Betul, wise servant ini tahu tanda dan dia punya faith, kan? Itu dia. Aca, Sami, silakan. Ada pertanyaan? Boleh, boleh. Jadi kita tahu yang dikabarkan wise servant itu yang punya faith, pekabarannya bukan kapan second coming karena kita tidak tahu kapan second coming-nya dan pekabarannya
pekabarannya itu dekatnya second coming karena kita tahu dari tanda Mice. Itu dia. Jadi artinya apa yang dengan setia dikabarkan oleh wise? Apa? Tanda. Dekatnya Dan second dengan ada coming. tandanya, dengan dia tahu tandanya, dia akan bilang apa terus? Dekatnya Second coming udah dekat. Betul, Tuhan sudah mau datang. Artinya, mid in due season itu adalah orang ketika kita kabarkan bahwa second coming sudah dekat lewat memberitahukan tanda-tandanya kepada orang. Gimana? Itu mid in due season. Boleh? Oke, Kak. Kak, wait. Jadi Ya. mid in due season itu Mhm. adalah apa? Yang voice servant berikan ini adalah tanda-tanda ya, Kak. Tanda-tanda bahwa second coming udah dekat. Betul. Jadi nggak bisa juga kan, oh sudah dekat tapi kita nggak kasih tahu bukti sign-nya, betul nggak? Alkitab. Nah, jadi harus ketika kita bilang, Yesus sudah mau datang, orang pasti tanya, kamu dari mana tahu ini tanda-tandanya gimana? Dan yang bilang tanda-tandanya siapa? Tuhan Yesus sendiri, betul? Oh, iya, Kak. Itu dia. Oke, Kak. Thank you. Oke, mantap. Nah, homework untuk besok, oke? Homework untuk besok. Coba belajar nanti keluar ujian. Jadi ini homework yang harus dipelajari ayat-ayatnya dan pelajaran hari ini dipelajari, besok keluar di ujian. Jadi pelajari Matius 24 ayat, saya cek dulu jangan sampai salah. Ayat 48, Matius 12 ayat 34, dan Matius 24 ayat 50. Boleh? Tolong pelajari 3 ayat ini, apa koneksinya, tolong bikin summary sendiri, dan akan ada ujian dari 3 ayat ini, dan pelajaran hari ini besok. Boleh? Boleh, Kak. Oke, mantap. Aca Sami ada pertanyaan? Maribel bisa ngerti? Itu yang tadi Mice. Oh, yang tadi. Bisa ya? Oke, Daryl bisa dapat sayang? Bisa, Ce. Oke, puji Tuhan. Manda juga ya. Jadi, apa sih yang harus kita tahu di sini? Pertama, harus siap, betul? Iya, Kak. Harus siap, karena kita nggak tahu waktu spesifiknya. Karena kalau kita pikir Tuhan datang, nggak datang. Kalau kita pikir Tuhan nggak datang, di situ Tuhan datang. Ya kan? Dan kita Iya, harus Kak. jadi wise, betul? Ada faith. Di mana orang-orang yang wise dan ada faith akan kabarkan Tuhan sudah mau datang. Jadi kalau ada orang bilang ini, tuh dari dulu pekabarannya Tuhan mau datang terus nggak datang-datang, itu wise atau nggak wise? Nggak wise. Nggak wise, itu dia. Oke? Dan saya bisa bilang Tuhan sudah mau datang karena tahu apa? Science. Oke, selamat belajar besok ujian. Tuhan memberkati ya. Sampai ketemu besok semuanya. Dadah. Kita mau berdoa dulu. Manda boleh pray ya. Boleh, Kak. Thank you, Manda.